kelima, kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tahukah kalian, apakah hijrah itu? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Madinah adalah nama sebuah kota yang sebelumnya bernama Yasrib. Yasrib terletak di sebelah utara kota Mekah dengan jarak kurang lebih 450,4 km. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika memutuskan hijrah ke Madinah diawali beberapa peristiwa yang menjadi sebab pendorongnya, antara lain yaitu 1. Dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. 2. Peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. 3. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. B. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Tahukah kalian peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Bagaimana strategi Nabi Muhammad agar dapat selamat sampai di Madinah? Ini adalah beberapa strategi untuk Nabi Muhammad bisa sampai di Madinah dengan selamat dan bisa berhijrah ke Madinah. Yaitu 1. Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan sekian banyak sahabat Nabi Muhammad yang bisa berhijrah ke Madinah untuk membangun satu komunitas muslim yang hidup tenang sambil berdakwah. Karena itu, sebelum semakin membesarnya agama baru itu, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW. Mereka memilih dari setiap kelompok kaum musyrik pemuda-pemuda yang tangguh. Kemudian mereka membuat kelompok untuk mencelakai Nabi Muhammad SAW bersama-sama. Tujuannya apa? Agar tugas tersebut tidak hanya ditanggung oleh 1 atau 2 suku. Dengan demikian, keluarga besar Nabi Muhammad SAW tidak akan mampu melawan. Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke rumah Abu Bakar. Ketika masuk ke dalam rumah, beliau meminta hanya berdua saja dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya guna perjalanan ke Madinah. Sebelum memasuki gua, Abu Bakar masuk terlebih dahulu memeriksa jangan sampai ada sesuatu yang membahayakan Nabi Muhammad SAW. Dan setelah segalanya aman, Abu Bakar baru mempersiapkan beliau masuk untuk beristirahat. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua, malam Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar yakni Abdullah untuk menyampaikan perkembangan yang terjadi di Mekah. Lalu kembali setiap subuh melakukan aktivitasnya di Mekah agar tidak dicurigai. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, diberi tugas mengembalakan kambing di sekitar gua untuk menghilangkan jejak Abdullah. Pada malam hari dia memerah susu kambing gembalanya untuk diminum oleh Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Kemudian mereka memberi tugas para pencari jejak untuk melakukan pencarian.
Mereka dijanjikan hadiah besar, yaitu 100 ekor unta bagi yang menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Pemuda-pemuda Quraisy datang. Mereka mondar-mandir mencari ke seluruh arah di dekat gua Sur itu. Mereka berjumpa seorang gembala dan ia berkata, "Mungkin saja mereka dalam gua itu, tapi saya tidak melihat ada orang yang menuju ke sana." Waktu mendengar jawaban gembala itu, Abu Bakar berkeringat. Ia khawatir mereka akan menyerang ke dalam gua. Dia menahan nafas, diam, dan hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Quraisy naik ke gua itu, tapi selanjutnya ada yang turun lagi. "Kenapa kau tidak menjenguk ke dalam gua?" tanya temannya. "Ada sarang laba-laba di tempat itu, dan saya tidak juga. Ada 2 ekor burung dara hutan di lubang gua. Jadi saya mengetahui tak ada orang di sana." Nabi Muhammad SAW semakin bersungguh-sungguh dalam doanya dan Abu Bakar semakin ketakutan. Ia mendekat ke arah Nabi Muhammad SAW dan beliau berbisik di telinganya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau salah seorang mendudukkan kepalanya ke arah gua, pastilah kita terlihat, kata Abu Bakar. Tetapi Nabi Muhammad SAW menenangkannya sambil bersabda, "Bagaimana pendapatmu tentang 2 orang dan Allah lah yang ketiga?" Perjalanan ke Madinah. Setelah berlalu hari ketiga, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid guna mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa kedua unta yang dititipkan sebelumnya oleh Abu Bakar. Sebelum menunggangi salah satu unta yang disiapkan Abu Bakar, Nabi Muhammad bersabda, "Aku tidak menunggangi unta yang bukan milikku." Abu Bakar berkata, "Ini hadiah untukmu." Nabi bersikeras menolak hadiah itu sambil menanyakan berapa harga yang dibayar Abu Bakar untuk membelinya. Karena desakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menyampaikan harganya dan setuju untuk dibayar beliau. Ketika itu justru Asma putri Abu Bakar datang dengan bawaan bekal perjalanan. Namun waktu bekal itu akan digantung di unta, dia tidak punya tali untuk mengikat, lalu dia memotong ikat pinggangnya dengan cermat. 1 potong untuk mengikat bekal dan yang 1 digunakan untuk mengikat pinggangnya. Dengan peristiwa ini Asma diberi gelar Zat An-Nitaqain, pengguna 2 ikat pinggang. Dengan petunjuk dan perlindungan Allah, mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah, mengambil rute yang berbeda dengan yang biasa ditempuh oleh kafilah-kafilah yang menuju ke Madinah. Dalam perjalanan ini, mereka mengendarai unta sendiri-sendiri. Abu Bakar berboncengan dengan Amir bin Fuhairah. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Surokoh. Dia awalnya berniat buruk terhadap Nabi Muhammad, tetapi pada akhirnya justru melindungi beliau. Rombongan Nabi Muhammad terus dalam keadaan kehati-hatian ketika bertemu dengan orang. Apabila Abu Bakar ditanya tentang identitas Nabi Muhammad SAW, dia yang menunjuki aku jalan. Maksud Abu Bakar yang menunjukkan jalan keselamatan dunia akhirat, sedangkan penanya memahaminya sebagai petunjuk jalan ke Madinah. Yasrib menjadi Madinah.
Pada tanggal 8 Rabiul Awal atau 1 Hijriah, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad. Penduduk Madinah yang mendengar tibanya Nabi Muhammad SAW di Kuba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Di tempat itu beliau membangun Masjid Kuba. Hari Jumat beliau bersama Abu Bakar berangkat menuju Madinah, diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani Najjar. Sebelum sampai ke Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba, maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Lokasi ini dikenal dengan nama Wadi atau Lembah Ar-Ranuna. Itulah sholat Jumat Nabi yang pertama di Madinah. Setelah sholat Jumat, beliau menuju Yasrib yang sejak hari itu berubah namanya menjadi Madinatur Rasul yang disingkat dengan Al-Madinah, juga dinamai Thayyibah. Sahabat Nabi Muhammad SAW Al-Bara' bin Azib yang menyaksikan peristiwa ini berkata, "Aku tidak pernah melihat penduduk Madinah sangat gembira seperti mereka menyambut Rasulullah SAW." Rasulullah SAW tiba di Madinah. Awal perjalanan pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian bertepatan dengan tanggal 12-13 September 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau berdua tidak melewati pintu depan, melainkan dari celah dalam rumah menuju ke jalan belakang. Hal ini dilakukan untuk kehati-hatian. Beliau berjalan kaki ke Gua Sur. Bahkan beliau berjalan dengan ujung jari-jari kakinya supaya tidak meninggalkan jejak yang dapat ditelusuri. Nabi Muhammad SAW menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utama yang biasa digunakan untuk ke Madinah. Jalan ke gua sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, Nabi Muhammad SAW berhenti sesaat mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah, "Wallahi innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu." Yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau, wahai kota Mekah, adalah sebaik-baiknya bumi Allah dan yang paling Allah cintai. Andai aku tak diminta untuk keluar darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah. Masyarakat diantaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya yang sangat terkenal yaitu bernasyid bersama, "Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da." Demikianlah semua menginginkan agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya. Mereka menarik kendali unta agar Nabi Muhammad SAW mau, tetapi beliau berkata, "Biarkan saja unta nanti berjalan." Dia diperintahkan untuk kemudian berhenti duduk di lokasi Masjid Nabawi sekarang.
Lalu ia bangkit dan berjalan lagi beberapa langkah sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian kembali ke lokasi semula. Di lokasi tersebut bermukim keluarga Nabi Muhammad SAW dari Bani An-Najjar. Nabi Muhammad turun. Abu Ayyub Al-Ansori segera mengambil barang-barang beliau. Walau setiap keluarga di perkampungan ini mendesak agar beliau tinggal di rumahnya, tetapi beliau mengelak dengan bersabda, seseorang hendaknya tinggal di mana barangnya berada. Setelah 3 hari kemudian, Ali bin Abi Thalib menyusul. Selesai tugas, beliau mengembalikan amanat atau titipan orang yang dititipkan kepada Nabi waktu beliau masih di Mekah. Istri Nabi, Saudah bin Zam'ah, bersama Fatimah dan Ummu Kulsum atau putri-putri Nabi Muhammad SAW, Usamah bin Zaid dan Ummu Aiman, yaitu pengasuh Nabi Muhammad SAW di waktu kecil, juga menyusul hijrah ke Madinah. Kaum muslimin yang pindah dari Mekah ke Madinah kemudian dikenal dengan nama kaum muhajirin, dan penduduk Madinah yang membantu perjuangan dakwah Nabi setelah hijrah ke Madinah disebut kaum Ansor. Hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW. Kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kemudian kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat besar.